Selamat datang di dunia mitos dan legenda. Dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Dunia yang selalu membuat kita terpesona dan membuat kita ingin tahu lebih banyak. Salah satu mitos yang paling menarik adalah mitos tentang Putri Duyung. Sejak zaman dahulu, Putri Duyung telah menjadi bagian dari legenda di seluruh dunia. Tetapi apakah mereka sebenarnya ada? Dalam episode ini, kita akan melakukan penyelidikan dan membahas bukti-bukti yang ada untuk menentukan apakah Putri Duyung benar-benar ada atau hanya sekedar legenda. Jangan lewatkan episode ini, karena kita akan menyelami dunia misterius Duyung dan membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi. Putri Duyung, di antara makhluk mistis lainnya, memainkan peran besar dalam budaya populer. Tetapi apakah mereka nyata, atau apakah mereka pernah ada di masa lalu? Makhluk keindahan alam yang hidup di lautan luas ini telah ada dalam buku, teks, dan film selama ratusan tahun. Apakah ini karena mereka dulunya nyata seperti dinosaurus, atau apakah mereka ilusi mimpi yang membuat kita tetap kreatif dan memicu imajinasi kita? Kita sepakat bahwa Putri Duyung adalah makhluk cantik yang terdiri dari tubuh bagian atas wanita yang melekat pada ekor ikan yang indah, dan mereka telah muncul dalam teks selama ratusan tahun. Makhluk mistis telah ditulis dalam cerita rakyat di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Apa yang mendefinisikan Putri Duyung? Putri Duyung telah direpresentasikan dalam berbagai cara di seluruh dunia, dari makhluk jahat laut yang menggoda hingga wanita cantik dan anggun. Putri Duyung diwakili dalam dua cahaya. Yang pertama adalah bahwa mereka adalah penggoda jahat yang memikat para pelaut ke laut dengan nyanyian menggoda dan penampilan menarik mereka. Yang lainnya adalah mereka adalah wanita laut, seperti Dewi Laut, dilukis atau digambarkan dengan cara yang indah dan anggun. Mereka terlihat kesepian dan merindukan seorang pria, atau hubungan dan menjadi manusia. Penggambaran representasi baik dan jahat ini telah diadaptasi dari waktu ke waktu dan sangat dipengaruhi oleh penyair romantis Jermanik dan pelukis pasca romantis. Dalam mitologi Yunani, mereka dikenal sebagai sirene, mereka adalah makhluk berbahaya yang menggoda para pelaut. Tetapi ada juga cerita The Little Mermaid, salah satu kisah Putri Duyung yang paling terkenal dalam sejarah, setelah diproduksi menjadi sebuah film oleh Disney pada tahun 1989. Kisah yang awalnya ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1837 ini menceritakan kisah seorang Putri Duyung yang kesepian yang rela menyerahkan hidupnya di lautan demi jiwa manusia yang sebenarnya. Kisah itu adalah salah satu yang pertama di mana kisah tragis Putri Duyung berubah menjadi kisah dengan akhir yang bahagia, dan mungkin merupakan kisah Putri Duyung paling terkenal di seluruh dunia. Ini adalah salah satu cerita pertama yang menunjukkan Putri Duyung menjadi naif dan polos, tidak seperti kebanyakan penggambaran penggoda-menggoda lainnya. Dan ada patung Putri Duyung di Copenhagen, Denmark, di mana cerita itu ditulis, dan merupakan monumen yang populer untuk dikunjungi wisatawan. Kemunculan pertama dari dokumentasi manusia Duyung ada dalam teks, catatan hal-hal aneh, yang ditulis pada awal abad ke-6 Masehi. Putri Duyung muncul dalam Homer's Odyssey yang ditulis sekitar tahun 675-725 sebelum Masehi, di mana nyanyian menggoda mereka adalah pembunuh manusia di laut. Ini adalah teks sastra pertama yang menggambarkan lagu-lagu menggoda mereka yang memikat para pelaut, tetapi dalam puisi ini, mereka berhasil melarikan diri tanpa cedera. Putri Duyung juga muncul di Asyur sekitar 1000 sebelum Masehi. Legenda tersebut menceritakan tentang Dewi Atargatis dan transformasinya menjadi Putri Duyung setelah melompat ke danau setelah merasa malu membunuh kekasihnya. Dia tidak dapat mengambil bentuk ikan sepenuhnya tetapi malah berubah menjadi Putri Duyung karena kecantikannya. Dia dikenal sebagai Dewi Derketo dalam mitologi Yunani. Penampakan Putri Duyung sebenarnya yang terdokumentasi paling terkenal adalah oleh Christopher Columbus. Pada tanggal 9 Januari 1493, dia menulis di buku catatannya bahwa dia telah menyaksikan sesuatu yang ajaib dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Di lepas pantai Afrika, Columbus menyaksikan 3 putri duyung yang terangkat di atas permukaan laut. Dia menggambarkannya dengan sangat berbeda dari cerita rakyat.
Mereka tidak seindah dan ajaib tetapi lebih sederhana dan seperti ikan dengan wajah manusia. Dikatakan bahwa dia salah dan benar-benar melihat manatee, atau makhluk laut lainnya yang bisa disalahartikan sebagai putri duyung jika dilihat dari kejauhan. Mungkin pesona putri duyung akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi pertanyaan tentang keberadaan mereka tidak diketahui dan menunjukkan bahwa mungkin ada penampakan atau teks yang menggambarkan mereka, tetapi itu bukan bukti kuat untuk menunjukkan bahwa mereka ada. Teori lain adalah bahwa duyung bisa saja ada di berbagai cerita rakyat, tetapi hanya karena mereka hidup di tepi laut tidak berarti mereka menyerupai makhluk setengah ikan setengah manusia. Bisa jadi deskripsi tersebut telah ditafsirkan bertahun-tahun kemudian untuk menggambarkan makhluk mitos. Meskipun mereka hidup dalam cerita rakyat, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa mereka ada dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan terpesona oleh dunia putri duyung yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak episode menarik lainnya. Kita belum tahu apakah putri duyung benar-benar ada atau hanya sekedar legenda. Tetapi yang jelas, mitos tentang putri duyung akan terus mempesona kita dan membuat kita ingin tahu lebih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya.